Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Melanjutkan surat Al-Haqqah ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ Tarjamahnya fa'idza nufikha, maka apabila ditiup pisuri sangkakala, nafkhatu wahidah, satu kali tiupan, wa humilatil ardu wal jibalu, dan diangkat bumi dan gunung, fadukkata dakkata wahidah, maka dibentrokkan satu kali bentrokan. Fayauma idzin, maka hari itu, waqa'atil waqi'ah, terjadi kiamah. Wangsaqqatis sama'u, dan belahlah bumi langit. Fahiya
yauma idzin maka hari itu wahiyah hancur, wal malaku dan malaikat ala arjaiha di pojok-pojok, wayahmilu dan menjunjung arsya rabbika aras Tuhanmu, fauqahum di atas mereka, yauma idzin hari itu samaniyah 8 malaikat. Yauma idzin hari itu tu'raduna disodorkan, la takhfa tidak ada yang sembunyi, minkum diantara kalian, khafiyah benar-benar tidak ada yang sembunyi. Nah itu untuk tarjamah per kalimat. Dari ayat 13 sampai ayat 18 ini menerangkan tentang hal ihwal kiamah. Jadi karena al-haqqah itu artinya apa istilahnya tentang kiamah, al-haqqah itu kejadian yang luar biasa. Maka di sini menerangkan tentang hal ihwal kiamah. Bahkan Imam Ibnu Katsir menyatakan ayat ini yaqulu ta'ala, Allah berfirman mukhbiran, menceritakan an ahwali yaumil qiyamah, keberadaan hari kiamah. Wa awwalu dzalika pertama kali nafkhatul faja, tiupan yang menggoncangkan. Kemudian tiupan yang selanjutnya adalah menghancurkan. Dan yang ketiga keluarlah manusia dari alam kuburnya. Jadi itulah diantara keberadaan kiamah. Makanya di dalam ayat ini Allah berfirman, fa idza nufikha fis-sur, apabila ditiup as-sur, kita terjemahkan sangkakala. Ada yang menyebutkan as-sur ini semacam trompet. Kemudian nafkhatu wahidah, satu kali tiupan. Nah, maka dengan satu kali tiupan itu bahwa tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa membantah bahwa dengan tiupan itu wa humilatil ardu wal jibal padukkata dakkatan wahidah, bahwa diangkat gunung dan bumi yang kemudian di situ Allah jatuhkan, gitu kan. Jadi diangkat yang kemudian dijatuhkan. Itu kalau di dalam ayat yang lain. Makanya di sini diterangkan sampai pamuddat maddal adim al-uqazi wa tabaddalatil ardu ghailur ard. Jadi artinya Allah bentrokan dan kemudian jatuhkan untuk bumi dan gunung sehingga hancur. Maka itulah yang disebut waqa'atil waqi'ah, terjadinya kiamah. Nah, jadi prosesnya itu Allah sebutkan, maka diangkat, kemudian dibentrokan, yang kemudian jatuh hancur. Sehingga bumi ini tidak ada, tinggal debu-debu. Itulah bumi. Sudah terbayang ini bagaimana manusianya. Gitu kan. Jadi bagaimana manusianya, pengisi buminya itu hancur gitu kan. Itulah yang namanya kiamah. Nah, apakah hanya bumi yang hancur? Ternyata wang saqqatis sama fahiya yauma idzin wahiyah, maka langit pun gitu sama. Langit pun sama. Jadi jagat raya ini tidak ada yang tersisa. Jadi kalau orang kafir menganggap bahwa terjadi kiamat itu kehancuran dunia, sementara planet yang lain tidak, itu tidak. Semuanya hancur.
Jadi yang kita ketahui tentang planet yang 11 itu hancur, termasuk bulan hancur. Termasuk istilahnya yang disebut as-sama itu hancur. Jadi tidak ada yang tersisa. Itulah terjadinya yang namanya al-qiyamah. Dulu ada yang menyatakan kalau misalkan hancur dunia ya kita lari saja ke bulan. Itu bulannya hancur. Kemudian lari ke Mars, Marsnya hancur gitu kan. Jadi tidak ada yang tersisa. Itulah yang disebut kiamah. Makanya wang saqqatis sama fahiya yaumaidin wahiyah lemah. Menurut Ali itu tansyaqqus sama minal majarrah. Jadi hancurnya langit itu dari porosnya. Jadi tidak ada yang tersisa. Kemudian wal malaku ala arjahiha, malaikat ada di pojok-pojok, wa yahmilu arsya rabbika, dan menjunjung aras Tuhanmu, fauqahum yauma idzin samaniyah, hari itu dijunjung oleh 8 malaikat. Nah, diterangkan dalam tafsir yaitu yaumal qiyamah, pada hari kiamah, yahmilul arsya, maka dijunjung ars itu sama niatun minal malaika, dengan 8 malaikah. Ini artinya al arsyu ini itu diselamatkan, tidak hancur. Jadi ada sebuah tempat yaitu aras. Hanya aras ini adalah tempat yang gaib. Ini sampai pernah juga ada semacam pembahasan tentang masalah aras ini. Karena ada ungkapan Ar-Rahman alal arsyis tawa. Bahwa Ar-Rahman itu ada di ars gitu kan. Ada yang menerjemahkan aras ini adalah sebuah tempat yang dikatakan al-arsyu alal ma, bahwa aras itu di atas air. Sehingga diterjemahkan Allah itu bersemayam di aras gitu kan. Ini bersemayam di aras. Ini nanti bahaya, takut konotasi orang yaitu Allah itu seperti seorang raja. Itu kan padahal Allah itu laisa kamislihi syai'un. Makanya diterjemahkan dengan takwil saja bahwa Allah itu ada dalam kekuasaannya, gitu kan? Nah, ini kan supaya tidak berkonotasi pikiran manusia Allah ini seperti makhluk, gitu kan? Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un, gitu kan? Dan tidak perlu kita membahas lebih jauh tentang masalah zat Allah. Kenapa? Karena tidak akan sampai membahas zat Allah. Paling juga kita harus membahas adalah tentang kekuasaan Allah. Makanya ada sebuah ungkapan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan itu adalah apa? Ciptaan Allah. Jangan memikirkan zat Allah. Kenapa? Karena tidak akan sampai pikiran kita. Jadi untuk apa memikirkan zat Allah? Yang harus dipikirkan adalah ciptaan-ciptaan Allah. Makanya nanti ayat Al-Quran itu ada 2, Pak. Ada ayat Al-Quran yang bersifat muhkamat, ada Al-Quran yang bersifat mutasyabihat. Nah, yang harus kita telusuri adalah ayat-ayat yang bersifat muhkamat, yaitu kandungannya perintah, larangan, atau berita dari Allah. Itulah. Jangan memikirkan tentang masalah mutasyabihat. Ya, kenapa? Karena tidak akan sampai. Jadi seperti memikirkan tentang masalah zat Allah, memikirkan tentang urusan-urusan gaib, itu tidak akan nyampe. Kita cukup saja kalau yang gaib sesuai dengan yang diterangkan oleh Quran dan Sunnah, selesai. Jangan diteruskan, itu tidak akan sampai. Kalau saya berbicara tentang jin gitu kan, itu dalam hadis bahwa jin itu adalah diantaranya
tulang ini adalah to'amul jin, makanan jin. Ya sudah sampai di situ hadisnya. Ulah dari diterangkan kumaha tah rupa jin teh, kumaha dedeg pangadegna eta teh jadi hese gitu kan. Kemudian kesukaan yang lainnya apa gitu kan. Nah itu. Nah makanya itu sesuatu yang gaib. Nah makanya ini kalau kita menerjemahkan Ar-Rahman alal arsyistawa, cukup Allah itu ada dalam kekuasaannya. Karena kalau berpikir Allah bersemayam di atas arsy seperti apa nanti? Nanti akan muncul pertanyaan. Sementara perkara Allah itu laisa kamislihi syai'un. Nah, inilah keberadaan yang disebut al-qiyamah. Jadi hancur semua jagat raya ini. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang terkecuali. Semuanya hancur. Nah, sudah terbayang ini bagaimana manusia. Nah setelah hancur itu, ini yang jadi pokok pikiran kita. Yang jadi renungan kita. Setelah hancurnya, maka disinilah Allah menyebutkan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Akan disodorkan semua lembaran-lembaran amal, tidak ada yang sembunyi sedikit pun. Nah ini. Jadi setelah hancurnya dunia ini, hancurnya langit, maka Allah akan kumpulkan manusia dan akan diberikan lembaran-lembaran amal. Malah di dalam keterangan para mufasir, tu'raduna ala alimis sirri wan najwa alladzi la yakhfa alai syai'un min umurikum bal huwa alimun bidzawahir was sarair wad-dhamair. Bahwa nanti setelah kiamat ini manusia dikumpulkan di sebuah alam yang kemudian di situ Allah masing-masing berikan catatan-catatan. Catatan apa? Catatan-catatan selama hidup di dunia. Baik amal-amal yang dirahasiakan atau amal-amal yang dohir, yang nampak. Naon amal-amal nu dirahasiakan? Banyak kan? Seperti amal yang dilakukan oleh hati, ini amal yang dirahasiakan. Itu kan, dan nanti akan nampak gitu kan. Oh geningan ari dohirna mah ieu teh pejuang, tapi jero-jeroanana mah lain, itu jelas nanti. Makanya ada orang nanti diantaranya orang yang merasa percaya diri karena dia ahli ibadah. Ternyata dia memiliki amal-amal yang jelek gitu kan, semacam hasud, suudzon dan yang lainnya. Maka nampak dan habis amal-amal baiknya. Ada juga orang istilahnya merasa hebat lantaran dia seorang dai gitu kan, seorang pejuang. Ternyata dia itu bukan dai dan pejuang, tapi dia hanya hidupnya mencari uang dengan cara seperti itu. Itu nanti nampak gitu kan, nampak nanti. Dalam riwayat Muslim kan ada 3 kan. Pertama ada orang yang datang sampai ditanya apa yang kamu lakukan di dunia itu. Dia jawab, ya saya pejuang. Saya pejuang gitu kan. Sampai dia meninggal di tempat atau di medan perang. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Kamu itu bukan pejuang, tapi kamu itu adalah penjewang. Jadi bukan karena akhirat, tapi karena dunia. Ada orang yang kamu di dunia apa? Ya saya orang yang suka menerangkan Quran, suka membaca Quran. Gitu kan. Kata Allah, kadzabta, kau bohong. Karena kamu itu orang yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah kan begitu. Ada juga orang, kamu di dunia apa? Ya saya orang sodako, orang yang ahli sodako, orang yang suka memberi fakir miskin dan yang lainnya. Kata Allah, bohong, kamu itu adalah orang yang ria. Gitu. Jadi nanti nampak gitu kan. Sehingga orang tersebut tidak ada nilai apa-apanya. Jadi inilah
Makanya di dalam ayat yang lain disebutkan yaumatublas saroir. Pada hari itu akan ditampakkan sejumlah rahasia-rahasia. Jadi mulai nyumput kemah. Ayo bisa susulumputan. Jadi kalau sekarang ada orang yang bermuka dua. Untuk nanti jelas. Orang munafik itu jelas gitu kan. Kalau sekarang ini kan tidak jelas. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Hanya kita menilai secara dohir saja. Itu kan secara dohir saja. Nah makanya di dalam hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad dia menerangkan dari Waqi, kemudian dari Ali bin Rifa'ah, dari Al Hasan dan dari Abi Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'radun nas, akan didatangkan kepada manusia yaumal qiyamati, pada hari kiamat, salasa ardatin, 3 perkara yang akan didatangkan. Pertama, fa'amma ardotani, yang pertama didatangkan yaitu fajidalun wa ma'azirun. Jadi manusia nanti pas begitu didatangkan yaitu dia akan berbantah-bantah dan dia akan berbuat alasan-alasan di hadapan Allah. Tuhnya. Jadi jalma teh engke teh di hareupeun Allah ge masih keneh berbantah-bantahan dan masih juga buat alasan-alasan. Itu kan itu nanti. Jadi nanti akan berbantahan. Di antara berbantahan yang begini. Ya saya ini gara-gara si Anu ini, saya dibawa kepada ajaran ini, saya dibawa untuk melakukan ini. Kata orang itu, ya saya juga kan sama, dibawa orang lain, saya tidak tahu apa-apa gitu kan. Cuma dengar-dengar gitu kan, cuma hanya katanya kan begitu. Jadi saling membantah. Kemudian orang itu ya karena saya orang termasuk celaka ya saya minta orang yang membawa itu lebih dari saya celakanya gitu kan. Jadi saling bantah. Jadi mah orang-orang itu saling bantah. Makanya ya kalau membawa umat dengan tanpa referensi, tanpa jelas ayat Quran dan sunnahnya, ini bagaimana nanti akan dituntut. Untuk sekarang orang bisa saja menyesatkan. Untuk sekarang orang bisa membawa kepada ajaran yang sesat. Tapi nanti bagaimana kalau sudah dituntut? Maka akan terjadilah bantahan. Jadi saling membantah. Yang kedua yaitu akan membuat alasan-alasan. Jadi manusia itu nanti jangankan sekarang, nanti pun tetap akan berbuat alasan. Tapi setelah demikian, wa ammas salis, maka yang ketiga, fa inda dzalika tatirus suhuf bil aidi, maka Allah akan terbangkan itu lembaran-lembaran catatan-catatan amal yang kemudian dipegang. Jadi nanti akan datang yang ketiga, ketika berbantah-bantahan, ketika berbuat alasan-alasan, maka datanglah catatan lembaran-lembaran yang langsung dipegang oleh dirinya. Fa'akhidu biyamini, maka memegang di sebelah kanan, wa akhidu bisimali, dan memegang di sebelah kiri. Maka setelah dipegang, maka lihatlah amal kamu. Kemudian lihat di kanan, oh iya geningan amal-amal yang baik itu. Jadi ini amal yang baik. Nampak dari mulai dewasa sampai meninggal kebaikannya jelas. Pas dibuka sebelah kiri maka ternyata kejelekannya pun jelas. Dari mulai dewasa sampai meninggal itu jelas. Maka orang tersebut bisa baca banyak mana antara jelek dan baiknya itulah. Jadi tidak bisa menghela, tidak bisa membuat alasan ayeuna mah jelas. Oh iya geningan kasayaan teh anu. Oh iya kagoreng patutan teh iya. Ini masing-masing akan tahu kejelekan dan kebaikan. Bapak-bapak kalau ditanya oleh saya apa yang Bapak lakukan?
kebaikan pada tanggal 4 September tahun 2000. Insya Allah tidak akan tahu. Apa kejelekan yang diperbuat pada tahun-tahun sebelumnya? Tidak akan tahu. Tapi untuk nanti nggak gebrai gitu kan. Bray, oh ini pas mulai dewasa usia 15 tahun yang dilakukan ini minggu pertama sekian kebaikan dan kejelekan. Minggu kedua terus sampai akhir. Sampai mungkin istilahnya kalau di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kalau misalkan 1 tahun berarti sampai ke hari 360. Lengkap. Baik dan jeleknya. Ya lamun bapak-bapak meren dihisabna 60 tahun gitu kan. Kali 360 sabaraha. Jadi lamun teh 60 tahun kali 360 tahun berapa hari tah? Hesenya ngitung na oge. Taruh misalkan sampai 180.000 hari misalkan. Ya. Atau misalkan 18.000 hari. 18.000 hari gitu kan. Nah 18.000 hari itu jelas semuanya. Baik yang jeleknya itu tidak akan lewat Pak. Makanya dihitung lagi per menit. Sok kalikan beran. Sapoena sabaraha? 60 menit. Berarti 60 kali 360 kali 60. Lengkap semuanya kejelekan dan kebaikan. Ya mulai nu kaliwat tah, engke mah oh menit ieu mah ieu nu dilakukeun teh, menit ieu gitu kan. Masing-masing itu dijumlahkeun ku Allah teh dikumpulkeun. Tina 60 kali 360 kali 60. Lamun 60 tahun. Ya. Lamun leuwih deh 70 tahun. Dikalikeun oge meureunnan. Berarti 60 menit kali 3 naon kali apa istilahnya kali bukan kali 360 berarti kali dulu 60 kan 1 jamnya kan. Jadi 60 kali 60 gitu kan kali 24 kemudian dikali 360 baru dikali 60. Wah teh kahitungnya komplit kabeh eta teh. Komplit kabeh. Mata lamun teu aya kafaroh kumaha tah? Kalau tidak ada kafaroh itu kan kalianana gitu kan. Itu per menitnya kan seperti itu. Nah, makanya jelas. Maka nanti ada yang sakulat mawazinuhu, ada yang khofat mawazinuhu. Layak kalau Umar bin Khattab Pak memberikan nasihat. Kumaha tah nasihatna Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahabbu alaikum fil hisab godan an tuhasibu anfusakumul yaum watazayyanu lil ardil akbar. Itu. Jadi Umar bin Khattab menasehati, ini riwayat Ibnu Abi Dunyanya. Jalurnya Ishaq bin Ismail, Sufyan bin Uyainah, Ja'far bin Burqan dari Thabit bin Al-Hajjaj. Jadi Umar bin Khattab menyatakan hasibu anfusakum, hisab diri kalian. Sok pariksa qablaan tuhasabu, sebelum dihisab. Wazinu anfusakum, timbang-timbang berat mana loba mana kebaikan dan kejelekan. Qablaan tuzanu, sebelum ditimbang. Dina surat Ar-Rahman kumaha? Setelah Ar-Rahman allamal Qur'an, khalaqal insan allamahul bayan, terus sampai di situ akan ditimbang kan, yankusul mizan kan, jadi tidak ada kurang timbangan itu.
Jadi moal aya nu kurang timbangan teh. Ada orang mah ayeuna di dunia ditimbang teh berat badan. Ya, berat badan. Bisi naon? Bisi ini ada efek penyakit, kolesterol, asam urat dan yang lainnya. Jadi di orang mah ditimbang badan teh patali jeung penyakit fisik. Ya, padahal harusnya ditimbang itu kaitan dengan penyakit naon? Penyakit akhlak, penyakit rohani gitu kan. Kan kudu dipariksa orang oge gitu kan, ditimbang teh ari timbangan badan mah kaitan jeung penyakit fisik, ya timbangan amal ya kaitan jeung masalah rohani gitu kan. Itu kas begitu bercermin Pak. Naon doana teh? Lamun orang bercermin naon doanya? Dah tara ye, tara ngadoa ye. Lamun bercermin naon ngadoana? Allahumma ahsin khuluqi fa ahsinil khalqi. Ya Allah, Engkau sudah baguskan fisikku, baguskanlah akhlakku, kan gitunya. Berarti ini secara khalqiyah, artinya secara fisik geus dialuskeun ku Allah, ahsanil khaliqin, sebaik-baik makhluk. Tapi fahassinil khuluq, ya Allah baguskanlah akhlakku. Jadi sanggeus dialuskeun ku Allah secara fisik, minta dialuskeun ku Allah secara akhlak gitu kan. Nah, orang kan sok nimbangna dengan sekedar sebelah gitu kan, hanya fisik saja nu diperhetangkeun, nu dihitungkeun. Ayo dicek itu penyakit nu aya dina awak dicek. Oh kapanggih ayeuna mah penyakit ieu ubarna. Oh kapanggih penyakit ieu ubaran. Penyakit ieu ubaran itu kan semuanya orang begitu, tapi kapanggih teu ieu penyakit goreng akhlak. Iya penyakit hasud, iya penyakit suudon, iya penyakit pedit, iya penyakit kedul ibadah gitu kan. Nah, sok dicek tara penyakit-penyakit eta. Nya taranya oh iya poe ieu mah penyakit kedul ye. Naon ubarna? Ieu penyakit ieu mah penyakit koret. Ieu penyakit ieu mah penyakit hasud. Ieu penyakitna penyakit suudon. Ieu penyakitna hese ikhlas. Iya penyakit ria, iya penyakit takabur gitu kan. Nah harusnya dicek gitu kan. Di orang seetik ubaran gitu kan. Seetik ubaran gitu kan. Ya, saya kemarin ngobrol dengan Dokter Hari gitu kan. Gitu kan. Lantaran dia kapasitas dokter, coba dok cing teh, saya mau cek cing. Cek apa Ustaz cing teh? Iya cek cing teh. Anunya. Oh dicek. Oh ini ada bahan asam uratnya, ini ada bahan anunya. Kumaha dok solusinya? Ya begini ya makannya anu kan gitu. Dok mau dicek nggak sama saya? Apa? Iya bisi aya cing teh dokter pedit, dokter dokter malas ibadah cing teh gitu kan. Gitu kan. Ya lantaran sudah dekat gitu kan. Jadi coba itu kan dicek fisik gitu kan, tapi dicek akhlak itu jarang. Nah makanya disinilah. Jadi kalau Umar itu mengingatkan hasibu angpusakum qabla an tuhasabu wazinu angpusakum qabla an tuzanu, sok timbang sampai ditimbang ku Allah. Fa innahu akhaffu alaikum fil hisab. Aku paling takut nanti dihisab. Aku paling takut nanti dihisab. Aduh, pan dihisab dinya beratnya. Diinterogasi enak tuh. Itu sampai ada orang ketika diinterogasi ditanya oleh kepolisian atau ditanya dalam sebuah persidangan, itu ada 40 pertanyaan. Ada yang 80 pertanyaan. Ada yang 120 pertanyaan. Enak mual lah ditanya siga gitu. Nah, itu kan kalau misalkan orang terdakwa itu ditanya sampai saya mendapat pertanyaan sampai 40 pertanyaan harus dijawab. Itu dijawab. Ini dihisab gitu kan.
Nah ini kamu bagaimana? Wah, anu ya kumaha tah nalika istilahna kosong kabeh tah. Makanya kata Umar, fa innahu akhaffu alaikum fil hisab. Aku paling takut nanti dihisab. Antuhasibu anfusakumul yaum. Diri kalian hisab hari ini. Watazayyanu lil ardil akbar. Nanti akan disodorkan dengan hari yang sangat besar. Mana? Yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari itu akan didatangkan catatan-catatan amal, lembaran-lembaran yang tidak ada yang sembunyi sedikit pun. Makanya di dalam surat Al-Kahfi ada ungkapan yaitu la apa istilahnya saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di dalam surat Al-Kahfi bahwa tidak ada sedikit pun yang hilang, baik yang kecil atau yang besar. Itu semuanya itu jelas. Nah, makanya disinilah setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hal ihwal kiamah, hancur lebur bumi langit, tidak ada jagat raya yang tersisa, yang kemudian setelah itu Allah akan bangkitkan manusia, dan dibangkitkan itu manusia tersebut akan dihisab, akan melihat amal-amalnya. Nah, nanti kedatangan catatan itu Allah berikan, yaitu tadi tatiru, yaitu terbang, akan datang catatan dan dipegang, maka ada yang dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, dan itu nanti akan diterangkan pada ayat berikutnya. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup untuk pemaparan surat Al-Haqqah ayat 13 sampai ayat 18. Sebelum ditutup, silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Mangga. Terima kasih Pak Ustaz. Ini Pak dulu ini ya. Terus Pak Haji Ulum. Terima kasih Pak Ustadz. Penjelasannya mengenai surat Al-Haqqah ini. Tadi dijelasin mengenai hari kiamat dan atau hari akhir. Nah ini mengenai penjelasan hari kiamat dan hari akhir itu kan berkaitan dengan keimanan dan ketauhidan. Gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, ini kan turunnya di Quran kan 14 atau 14 abad ataupun 1400 tahun yang lalu ya. Nah yang ingin saya tanyakan ini kalau untuk keimanan dan ketauhidan dari umat manusia yang sebelumnya, karena yang ini yang turun di Al-Quran kan berlaku kepada seluruh umat manusia setelah 14 abad tahun yang lalu. Yang ingin saya tanyakan, kalau yang sebelum-sebelumnya, para nabi sebelumnya, penjelasan mengenai hari kiamat ataupun hari akhir, apakah sudah ada dari mulai, nah, kalau ada keterangannya, dari nabi siapakah? Karena ketika umat-umat yang lalu itu dijelasin mengenai ketauhidan dan keimanan, mereka lebih susah gitu. Kelihatannya menangkapnya susah gitu. Tetapi kalau setelah Quran ini kan agak lengkap gitu. Kalau manusia tidak bisa menerima mengenai keimanan dan ketauhidan, itu saya kira seperti kayak keterlaluan. Nah ini apakah ada keterangan-keterangan kalau sebelumnya dari mulai Nabi Nuh, Nabi Daud yang ada kitab-kitabnya Nabi Daud ataupun sukuf-sukuf daripada para nabi dulu,
ada nggak penjelasan mengenai hari akhir ataupun hari kiamat sehingga mereka ada keimanan dan ketauhidannya. Terima kasih Pak Ustadz. Yang pertama, ini kita jelaskan bahwa Quran ini ada yang bersifat muhkamat banyak. Nah, Quran anu bersifat muhkamat itu adalah perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk. Atau ayat-ayat yang bersifat makul, yang bisa dicerna dengan akal. Ada juga ayat yang berkaitan muhkamat. Jadi ayat-ayat yang memang tidak akan bisa dikejar dengan akal pikiran. Dan itu bukan kaitan dengan perintah, bukan kaitan dengan larangan, tapi ada kejelasan atau ada ayat yang memang sulit gitu kan untuk kita kejar dengan alam pikiran. Disebut ayat mutasyabihat. Seperti urusan gaib kan tidak bisa. Ya, gitu. Misalkan kita tahu tentang neraka dan surga karena dijelaskan dalam Al-Qur'an. Oh, begini sifat-sifatnya, ya sudah. Gitu kan. Lamun kurang berpikir misalkan ya Al-Qur'an menyatakan surga ini tajri min tahtial anhar, pikiran kitanya itu misalkan geningan atuh ya di dunia kan bisa gitunya. Padahal itu hanya sekedar manusia kadang-kadang berpikir tentang keindahan kaitan dengan air, dengan pohon. Nah, muncul pertanyaan bahwa urusan yang gaib itu artinya kita tauqif, artinya berdiam. Kalau Allah menerangkan di dalam surat Al-Mulk bahwa Allah jadikan bintang-bintang adalah untuk melempar iblis, setan itu kan. Ini tentunya bahwa Allah menerangkan seperti itu, adakah keterangan yang diterangkan oleh Nabi? Bahwa bagaimana? Ternyata di dalam ayat yang lain, dalam hadis diterangkan bahwa yang dimaksud dengan itu ketika iblis mau ngintip, setan mau ngintip gitu kan, mau ngintip obrolan para malaikat, maka oleh penjaga langit itu dilempari gitu. Itulah yang dimaksud dengan bintang-bintang sebagai alat untuk melempar iblis. Nah, kita bagaimana bintang di baledogen gitu kan. Kumaha. Nah, ternyata di dalam ayat yang lain itu yang dimaksud adalah ini mungkin bahan-bahan yang dilemparkan oleh malaikat itu adalah semacam bintang-bintang itu. Itu saja, tidak lebih dari itu gitu kan. Jadi kita puguh dalilna gitu kan, puguh dalilna. Kemudian apakah nabi-nabi sebelum Rasulullah sama menerangkan tentang masalah kiamat? Sama. Mana buktinya? Semua para nabi menerangkan tentang masalah tauhid. Tauhid ini kaitan dengan yu'minuna billah wal yaumil akhir. Itu yang pokok. Yu'minuna billah wal yaumil akhir. Jadi semuanya menerangkan itu. Hanya tetap ada yang amanu, ada yang kadzabu. Pak, intinya. Ada yang beriman, ada yang mendustakan. Dan lebih-lebih ketika turun Al-Quran lebih rinci, lebih jelas gitu kan sebagai pelengkap dari keterangan-keterangan sebelumnya. Kenapa? Karena Nabi ini diutus adalah terakhir. Makanya lebih lengkap gitu kan, karena tidak akan ada lagi yang menjelaskan selain Nabi yang terakhir ini. Jadi mungkin ini sudah dijelaskan tentang yu'minuna billah wal yaumil akhir ini sudah. Tentang kiamat itu dijelaskan oleh Allah di berbagai kitab juga. Makanya Nabi menyatakan seperti ini dalilnya. Ini semuanya sudah lengkap. Hanya ada yang kurang. Gitu kan Nabi. Kalau diibaratkan seperti rumah yang sudah selesai. Nah, ini rumah yang dibangun mungkin ini kurang sempurnakan, kurang anu sempurnakan, kurang anu sempurnakan. Selesai. Hanya ada satu ubin yang tidak
terpasangkan, maka akulah yang memasangkan ubin itu. Selesailah gitu. Berarti ini semuanya sudah lengkap itu. Jadi persoalan tauhid ini itu pokok dasar dalam tablignya para nabi-nabi gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya apakah nabi sebelum Rasulullah menerangkan kiamat, ya menerangkan gitu kan. Hanya ada yang yu'minuna, ada yang yak atau yukadzibuna, ada yang beriman, ada yang mendustakan. Sekarang juga sama, padahal Quran lebih rinci, jelas, tapi tetapnya Pak aya anu ngabohongkeun. Sampai ada yang menyatakan akhirat itu hanya cerita-cerita para kiai. Gitu kan, dongeng-dongeng para ustadz, kan gitu. Kan seperti itu, padahal kan bukan dongeng, bukan cerita, tapi menyampaikan isi kandungan ayat Al-Quran, kan begitu. Dulu juga sama, ada yang menyebutkan itu mah dongeng-dongeng orang dulu gitu kan. Ada yang langsung, wah ini kamu dusta gitu kan. Ada juga kamu menghayal, kamu itu adalah orang gila, kan sampai seperti itu. Cacian kepada para nabi yang menerangkan tentang urusan akhirat. Nah, itu dulu Pak, insya Allah nanti kita sambung di kesempatan yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.